Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alida Putsiregar, NIM 2021101, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRP Lembaga Pendidikan. Di dalam IRP Lembaga Pendidikan ada beberapa penjelasan. Yang pertama, IRP Pendidikan. Yang kedua, Learning Management System. Yang ketiga, School Based Management. Yang keempat, Accounting Management. Yang kelima, Inventory Management. Penjelasan IRP Lembaga Pendidikan. Kebutuhan IRP setiap bisnisnya bervariasi sesuai dengan industri yang mereka jalani. Kebutuhan IRP untuk industri manufaktur tentunya berbeda dengan kebutuhan IRP untuk industri jasa. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri grosir, retail, dan F&B juga memiliki kebutuhan IRP yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan industri mereka. Begitu pula lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat kursus, atau kampus yang memiliki kebutuhan IRP tersendiri untuk membantu mereka menangani berbagai aktivitas. Lembaga pendidikan perlu sistem IRP. Ada berbagai aktivitas di lembaga pendidikan yang sulit untuk diorganisir tanpa bantuan perangkat lunak. Misalnya, seperti peningkatan jumlah staf, proses penerimaan siswa baru, pengelolaan transportasi sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Belum lagi mengatur sumber daya manusia, kehadiran, ujian, dan gaji karyawan. Untuk memiliki kontrol penuh dan atas aktivitas-aktivitas tersebut, lembaga pendidikan memerlukan perangkat lunak khusus untuk memastikan kelancaran sistem pendidikan mereka. Salah satu contoh yaitu Hasmikro, produk software IRP sekolah untuk bisnis. Sistem IRP sekolah dapat membantu Anda mengoptimalkan kondisi belajar, maksimalkan kinerja guru, dan melibatkan orang tua murid dalam pembelajaran di satu platform yang akan sangat memudahkan Anda dalam kegiatan belajar mengajar Anda di dalam lembaga pendidikan. Sistem ini mempermudah pemberian materi pembelajaran kepada mahasiswa serta dapat merekam dan memantau kinerja para siswa. Semua kegiatan yang ada di lembaga pendidikan seperti pendaftaran siswa, faktur dan penagihan, manajemen kehadiran, interaksi, dan manajemen orang tua, manajemen ujian, manajemen pekerjaan rumah, asrama, kafeteria, dan manajemen transportasi akan diatur dalam sistem manajemen pelajaran. Manfaat IRP untuk lembaga pendidikan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sistem IRP untuk lembaga pendidikan. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang luar biasa bagi murid. Yang kedua, dengan alat built-in, guru dapat dengan mudah membuat analisis, laporan, dan melacak data murid. Yang keempat, mempermudah guru dalam mengevaluasi performa murid. Yang keempat, mempercepat alur pendaftaran siswa. Yang kelima, mempermudah membuat faktur dan penagihan. Yang keenam, penyederhanaan proses kehadiran. Yang ketujuh, pengoptimalan interaksi antara orang tua dan murid. Pengertian Learning Management System. Sebenarnya istilah LMS ini sudah lama ada, atau mungkin yang lain lebih sering mendengar istilah learning, yang sama dirancang khusus untuk mempermudah para pengajar dan pelajar selama pembelajaran jarak jauh. LMS artinya apa? Pengertian Learning Management System atau LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan LMS. Apa saja kelebihan LMS? Learning Management System memiliki banyak manfaat dan kelebihan dalam proses jarak jauh, yaitu waktu belajar lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, interaktif discussion. Aktif pembelajaran online selama pandemi COVID-19 mempermudah dosen untuk mengumpulkan, menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Apa saja kekurangan LMS? Media belajar online LMS ini juga memiliki kekurangan. Antara lainnya, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran LMS akan terhambat.
kurangnya bisa menerap interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Apa saja fitur LMS yang mendukung proses pembelajaran? Dalam platform atau aplikasi LMS biasanya memiliki beberapa fitur unggulan, antara lain 1. Tampilan atau user interface atau UI yang mudah digunakan. 2. Pendaftaran bisa dengan online. Yang 3. Kelas daring atau online. 4. Fitur forum diskusi dan kelas. Yang 5. Diskusi video conference. Yang 6. Kuis dan ujian online. Yang 7. Laporan. School Management System. Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dengan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dengan pendidikan, kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, dan sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari beberapa pengamatan dan analisa, sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami pendidikan secara merata, yaitu 1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Yang 2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi yang sekolah setempat. Yang ketiga, sangat minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam menyelenggarakan pendidikan. Accounting Management. Akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala untuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Ada banyak ahli yang telah mengartikan tentang proses akuntansi ini. Fungsi akuntansi manajemen. Berikut adalah fungsi akuntansi manajemen bagi perusahaan. Pertama, alat analisa untuk pengembalian keputusan. Kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Keempat, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Kelima, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Keenam, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Dan yang ketujuh, sebagai arsip audit. Beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama, manajer produksi. Kedua, manajer keuangan. 3, manajer pemasaran. Keempat, manajemen puncak. Kelima, investor perusahaan. Inventory management. Inventory management adalah proses memesan, menyimpan, dan menggunakan inventory atau inventaris sebuah bisnis atau perusahaan. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan inventory management yang tidak hanya baik tetapi juga efektif. Pada umumnya, kegiatan inti dalam inventory management adalah penanganan bahan baku, komponen, dan juga produk akhir. Namun tidak hanya itu, inventory management juga meliputi pengaturan mengenai seberapa banyak barang harus dipesan, disimpan di gudang, dan didistribusinya sekaligus biayanya. Singkatnya, inventory management merupakan serangkaian proses mulai dari hulu ke hilir dalam sebuah rantai pasok dan
proses manufaktur dengan mengusahakan risiko minim. Tujuan dari inventory management adalah untuk mengetahui di mana inventarismu berada saat ini. Selain itu, kita pun bisa mengetahui berapa banyak barang yang perlu dipesan untuk menjaga ketersediaan barang untuk bisnis yang berkelanjutan. Apa pentingnya inventory management? Inventory management adalah hal yang sangat penting karena kegiatan ini memastikan keberlanjutan bisnis. Jika inventaris bisnismu diatur dengan baik, manajemen rantai pasoknya akan juga diatur. Tanpa inventory management, penyediaan barang akan mengalami banyak kendala seperti salah memesan jumlah, kekurangan atau kelebihan persediaan, dan masih banyak lagi. Beberapa metode atau teknik inventory management. Pertama, Economic Order Quantity atau EOQ. Dalam inventory management atau EOQ adalah metode yang menggunakan formula untuk menemukan jumlah pembelian ideal yang perlu dilakukan sebuah perusahaan. 2. Minimum Order Quantity atau MOQ. Minimum Order Quantity merupakan jumlah terkecil yang bisa dijual oleh supplier pada perusahaan yang membutuhkan suatu unit barang. 3. Just in time. Just in time inventory management adalah metode yang mengatur pemesanan bahan baku dari supplier sesuai dengan jadwal produksi. Keempat, first in first out atau FIFO dan last in first out atau LIFO. Kedua metode dalam inventory kontrol ini merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui biaya penyimpanan. Terakhir, safety stock inventory. Jika menggunakan safety stock inventory, perusahaan harus memesan bahan baku atau barang dengan jumlah yang lebih banyak dari permintaan yang ada. Sekian, itulah beberapa penjelasan tentang ERP lembaga pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.